Jadi malah waktu aku sekarang sudah di rumah-rumah, aku pikir aku datang untuk kasih mandi, untuk kasih obat, ternyata itu melebihi itu, nggak cuma itu doang ternyata. Iya. Ternyata ternyata kayak contoh waktu aku ke rumahnya, dia langsung cerita, "Hai, kamu Mhm. udah tahu riwayatku?" Aku bilang, Heeh. "Udah, sudah Bu, sudah aku baca, Heeh. aku pengen minum aja." Ya, Aduh, aku bilang, "Tuhan, aku harus menginjil ini." yang Oh depresi iya, itu ya? yang depresi itu Terus ya. gimana itu? Eee, Akhirnya kamu menginjil? termasuk Halo Bro Dansi semuanya, kita kembali ya. lagi nih di Testimoni bersama Nana. Dan kesempatan kali ini aku sudah akan datangkan ya, Ya. guest of the month hari ini adalah Iya, Carla. halo. Hai La, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Ya. Boleh kenalan dulu dong sama testimoners semua yang ada di sini ya. Oh ya, nama saya Carla, umur Mm-mm. aku 35 dan Hmm, aku sudah menikah Mama dan muda ya, mama Mahmud ya, Mabut. dan aku Hmm, dikaruniai dua dua anak, Dua dua anak. anak. Dan Ya, tentunya tinggal di Belanda ya. iya, iya. Kita bisa dibilang apa? Saudara, sister in Christ. Sister in Christ, iya, saudara Saudara seiman ya. seiman ya. Iya, Terus juga satu gereja juga. iya, Dan semakin kenal dekat lagi setelah aku rajin ke sekolah minggu. iya, 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 Karena Carla ini juga salah satu guru sekolah minggu iya, gitu terus sekolah kan. minggu. Ya, Boleh cerita sedikit dong lah, gimana saat kamu mula-mula bisa ketemu sama suami kamu itu iya sama. akhirnya ke Oh Belanda ya, ya. sejak Panjang ya kapan ya? ceritanya. Ya, Dari itu mungkin dipersingkat juga nggak iya, nggak apa-apa. apa-apa ya. Ya, aku Mm, sih, aku Akhirnya, bertumbuh mm-mm, dalam keluarga, oke, yang penuh kasih, dan aku juga pikir ya kalau aku besar, aku pengen ketemu sama, seorang lelaki yang aku cintai, mm-mm, terus, yang juga mencintai aku, tapi butuh proses, ketika aku mencari, ketemu, butuh proses, waktu aku ketemu pas suami yang ini. mm-mm, Jadi pas aku sedang kuliah, kan aku, mengalami masalah ekonomi ya, mm-mm. keluargaku. Jadi aku nggak bisa terusin kuliahku, aku kuliahnya di perhotelan. Oh, oke. Terus aku berhenti, Mhm, aku bilang, "Papa, Mama, aku mau kerja aja dulu di hotel." mm-mm. Untung waktu itu kalau lagi stasio, lagi magang ya, lagi magang. Mm-mm, Jadi aku tanya, "Bisa nggak aku kerja di sini?" "Bisa." mm-mm. Terus aku stop kuliah, aku kerja untuk membiayai kehidupanku dan keluargaku. Oh, luar Karena waktu itu biasa. aku tinggal sama orang tua. Aku bantu Mm-mm, orang tua lah ya. mm-mm. Kayaknya kita nggak mungkin nggak bantu orang tua. Ya, tentunya Apalagi ya. kita menyayangi orang tua ya Mm-mm, kan. mm-mm. Dan waktu itu teman-temanku bilang, "Ah, kamu tuh sibuk kerja terus ya, sibuk Hmm, kerja, sibuk cari uang. Ayo kita mhm. masih muda, ayo kita having fun." Tapi aku dari kecil kan udah bertumbuh dengan keluarga Kristen, omaku, Mhm. papa, mamaku. Oh ya, Ya walaupun bagus aku ya. kadang, mmm, masuk enggak, tapi aku selalu ke gereja gitu loh. Jadi aku Mhm. bertumbuh remaja, pemuda itu Ah, sudah di lingkungan di lingkungan Kristen ya. Kristen ya, iya. Mhm. Terus pas aku jadi diajak temen lah ya, "Ayo kita ke Mhm. sana, ke diskotek lah ya kalau di Mhm, sana." mhm. Di Di Manado Manado ya, berarti ya, asli Manado asli ya? Manado, iya. Heeh. Terus aku bilang, "Ya aku nggak biasa ke diskotek, tapi ya kamu kan nggak mungkin kerja-kerja doang ya, ngumpul-ngumpul uang Mhm. terus." Jadi terus aku bilang, "Ya aku pengen juga ikut, tapi aku nggak bisa dance." Terus temanku bilang, "Ya namanya pemula ya, namanya nggak Pemula ya. biasa kalau pertama kali itu." Aku kalau ingat-ingat ketawa ya, Nak, aku nggak bisa dance. Temanku ketawa, dia bilang, "Di sana itu gelap, nggak ada yang ngelihat kamu dan gaya apa." Aku bilang, "Wah, kalau masih muda pengen nyoba tuh ya, pengen Iya, nyoba ya." pastinya. Tapi dalam hatiku bilang, "Aduh, ini bukan Tuhan, aku tahu ini bukan hidup yang aku harus jalani." Tapi ya Heeh, karena di temen ya, mhm. aku bilang, "Ya kedua, aku nggak punya yuruk, aku nggak punya dress Dress, heeh. untuk Gaun ya. dance." Dia bilang, "Ya, kita ke toko." Jadi ke Oke. toko untuk dance. Aku bilang, "Oh, emang spesial banget ya kalau kita ke dance ke diskotek, emang sespesial itu ya? Harus pakai baju baju kebuka-kebuka lah gitu Oh ya." ya, Iya, heeh, pada zamannya iya ya. pada zamannya. Pergilah aku ke situ. Terus Mhm. aku satu kali ladies night gratis ya. Mhm.
temanku bilang gratis, nggak usah bayar. Bayar penting ya, Oh bayar apa iya, enggak itu penting jangan karena ini dong. iya keuangan kan, ingat uang, Harus pintar-pintar. pinter-pinter ya. Terus pas sampai di sana temanku dance, dan aku lihat, cuma masalah laki-laki ya, cuma cari lelaki, ada lelaki minum, aku kan nggak minum, nggak Bagus, rokok, iya. bagus. Terus aku ketemulah aku sempat jatuh juga di situ sih sama orang Jakarta waktu itu. Aku pengalaman yang buruk lah ya di situ. Sampai aku pikir Tuhan, aku merasa tubuhku itu kotor gitu loh kalau aku hidup gini, dan aku nggak mau di sini. Ini bukan tempatku, aku sudah jatuh dan aku pengen keluar. Tolong aku keluar. Jadi penting banget kalau kita punya keinginan untuk keluar, kamu harus memanggil dia untuk ambil tanganku gitu loh, keluar dari sini. Tapi kalau kamu nikmati aja, kamu akan terjerumus terus, iya. Pas itu aku bilang, ini bukan hidupku. Aku masih punya tujuan yang lebih mulia dari ini. Gitu. Ya, kamu harus menyadari kalau kamu itu anak Tuhan ya. Kita itu dibuat bukan untuk mengotori badan kita gitu loh. Ya. Terus teman-teman bilang, ayo datang lagi. Tapi aku bilang, Tuhan tolong jangan aku lama-lama ke diskotik ini gitu loh. Jadi kedua kali apa ketiga kali aku kan pergi sama grup cewek-cewek gitu ya. Nah, terus ada bule lah ya duduk di situ. Terus temanku kan yang suka ngomong, halo, berkenalan gitu. Kenalan dulu. Dan aku selalu yang paling belakang. Aku bilang, aduh, aku nggak mau ngotori, paling kalau bule-bule cuma suka tiduri mungkin kamu, and then kelar. Saat itu kamu kuliah berarti usia berapa? 19, 18? Iya. Sekitar Iya, 18, 19, iya, masih muda banget. Terus kenalan sama ini, si bule ini. Terus kenal sama bule ini, sama 7 perempuan, sama bule berdua. Suamiku itu yang akan jadi suami sekarang. Ya, suami sekarang. Sama sepupunya, mereka liburan ke Manado karena mau diving di Bunaken ya. Ya, di pantai Bunaken. Terus ya mungkin itu bukan mungkin sih, nggak kebetulan ya. Kamu pas lihat dia, sepupunya juga ganteng tapi bukan my tipe. Terus aku lihat dia itu udah kayak barnya itu kumisnya sampai sini. Oh dulu ada ini, iya, janggut. Ada janggut karena kan orang Maco, pantai ya, yang nggak mikirin penampilan gitu. Ya. Tapi malah menarik, membuat aku lebih penasaran. Dan pas dia juga bukan kebetulan sih, dia pas kenalan, padahal banyak cewek-cewek selain aku ya. Terus dia yang datangnya ke aku, ikutin belakangku gitu. Terus aku, jodoh ternyata. Jodoh. Terus aku bilang kalau mau main-main lebih baik sama orang lain aja ya, jangan sama aku. Terus dia bilang, no, aku mau kamu. Dia bilang, no, I want you, katanya. Jadi gitu. Tapi karena sebelum ketemu Jim ini aku udah pernah pacaran dan enggak berjalan bagus, makanya aku pikir, ya Tuhan, apakah ini jawabanmu? Tapi mamaku bilang, kalau kamu punya pacar bawa ke rumah, sopan ya. Yes, betul. Jangan cuma di jalan, betul di luar. Harus kenalin ke orang tua. Iya. Terus yang paling penting mamaku maunya itu harus Kristen ya. Iya. Karena sebelum pacar-pacaranku itu Buddha semua. Oh, nggak seiman. Nggak seiman. Dan karena nggak mau dengar orang tua, itulah yang nggak mau dengar. Jadi aku yang rasain sendiri. Iya. Jadi ya mendengar itu yang perlu. Kamu menipisi egoismu dan berani tunduk mendengar. Ya aku belajar. Aku belajar lah ya. Setelah itu ketemu suami, dan aku bilang, kalau kamu emang serius, aku nggak nanya malah sama dia. Kalau yang sebelumnya aku tanya, kamu mau ke rumah aku nggak? Terus mereka bilang nggak mau. Oh, mereka yang nggak mau. Mereka nggak mau. Kalau gitu udah blacklist. Blacklist ya. Nggak mau. Ini aku nggak nanya. Terus aku bilang, kamu mau ketemu nggak di rumah? Aku nggak nanya gitu. Terus dia bilang, kenalin aku sama mamamu. Sama dia yang minta. Kenalin. Sudah jodohnya. Terus aku kenalin. Mamaku kaget, kok bule? And so, itu kalau udah jodoh ya, cepet banget. Dia prosesnya cepet banget. Orang tuanya datang berapa bulan kemudian. Langsung serius. Langsung serius. Puji Tuhan banget. Jadi memang kelihatannya dia nggak main-main. Aduh, bagus banget guys. Tuhan. Dan karena kalau itu udah jodoh Tuhan ya, udah doamu, permintaanmu, kamu nggak mau lama-lama hidup
tidak kudus, kamu mungkin aku masih muda tapi aku pikir ini nggak worth it ya kamu gini-gini nggak terus. Ya. Heeh. Aku pengen sekali seumur hidup, pengen Ya, serius, ya. tapi nggak ketemu-ketemu. Ini jawaban Tuhan. Aku bilang Tuhan nggak mungkin, aku nggak apa-apa nggak kaya, yang penting Dia mengasihi aku dan keluargaku. Yes, betul Dan banget. Dia mau serius sama aku. Karena yang Mm-mm. sebelum-sebelumnya nggak ada yang serius. Ya, itu dia Kamu yang paling. kaya, kamu ganteng, tapi kalau nggak serius, Ya, buat apa ya? Bener. Semuanya nggak akan kamu nikmati. Iya, betul banget. Semuanya itu kamu nikmati sesaat aja, kamu Sesaat. banyak harta dan jadi pas Ya. aku ketemu Jim, pas orang tuanya datang, ya udah papa mamaku udah lihat keseriusan mereka, Akhirnya menikah. akhirnya menikah. Luar biasa. Ya. Terus berarti kamu pindah ke Belandanya itu saat umur berapa? Setelah 19 tahun aku ketemu dia, terus aku bilang aku mau bikin orang tuaku bangga ya. Ya. Aku pengen selesain kuliahku yang aku nggak selesain itu. Kan baru semester 3 waktu itu. Terus aku selesain, dia bilang, jadi kamu lulus ya? Lulus. Oh, jadi 3 tahun kita LDR. Oh, ya. Dan lulus perhotelan Lulus itunya perhotelan, ya? ya. Apa itu? STTP ya, STTP pariwisata. Oh ya, pariwisata. Ya. Oh, puji Tuhan. Ya. Ya, terus baru setelah lulus baru ke Belanda menikah. Ya, setelah lulus baru ke Belanda. Jadi kita ada 3 tahun itu kayak LDR kita, masa-masa untuk saling ya mengenal, memperkuat proses, cinta kayaknya ya. Benar, proses ya. Luar biasa. Terus aku sempat dengar kita ngobrol kemarin kan, kamu bilang kamu pernah mengalami Tuhan itu yang benar-benar merasakan gitu, hadirat Tuhan yang sampai kamu itu benar-benar sungguh-sungguh gitu. Jadi sekarang udah bukan gadis lagi, mama Kristen. Itu gimana? Momen seperti apa sih yang waktu itu kamu alami? Awalnya sih waktu aku masih kecil ya, aku masih kayaknya 6 tahun, 7 tahun, aku lupa. Aku memang udah bilang tadi aku bertumbuh dari keluarga Kristen ya. Mamaku ke gereja, Manado ya, semuanya ke gereja. Rata-rata Kristen ya di Manado. Apalagi omaku tuh sangat-sangat strength ya, dia kayak strength ke gereja gitu. Tapi setelah aku SD, aku lihat aku tuh udah nggak harus dibilang dulu baru ke gereja. Aku hari Minggu tuh udah mandi, udah pakai baju sendiri, udah pegang Alkitab, aku ke gereja. Oh, puji Tuhan. Iya, nggak usah disuruh gitu loh. Terus satu waktu itu ada pemuda remaja itu mereka mengadakan film proyektor waktu itu di kotaku itu. Terus semua anak-anak sekolah minggu diajak, ayo nonton film Tuhan Yesus yang pertama waktu itu buat kita. Jadi waktu itu lampunya dimatiin, terus aku lihat Tuhan Yesus mati itu disalib itu untuk pertama kali aku lihat. Semua anak-anak pas lampu pasang itu nangis semua. Mulai kali itu awal aku mengasihi Tuhan. Tunggu, itu film Passion of Christ bukan? Iya, tapi yang dulunya lagi. Kalau Passion of Christ itu kan artisnya itu yang artis Amerika itu ya, Jim apa itu namanya? Kalau ini yang Mel Gibson atau? Iya mungkin yang lebih tua yang lagi. Lama, ya. Versi yang lama. Terus pas aku lihat Tuhan Yesus disalib, disiksa begitu rupa untuk aku. Dan aku mulai mau membuka diri untuk mengasihi sosok ini gitu loh. Iya. Puji Tuhan, mirip-mirip ceritanya sama aku karena aku juga waktu mula-mula tobat akhirnya mau dibaptis Kristen, itu setelah nonton juga di gereja gitu. Film Passion of Christ ini waktu Paskah kalau aku. Jadi yang ternyata kita mirip-mirip juga ya prosesnya. Terus dari situ aku pengen tahu juga, pengen kenal gitu kan lebih dalam lagi tentang Tuhan gitu. Terus dari situ setelah kamu udah merasakan gitu, kamu sudah ada kedekatan gitu sama mulai ada kedekatan sama Tuhan gitu. Apa sih yang dilakukan gitu? Apa jadi makin rajin doa atau tiba-tiba apa? Ya, anak sekolah minggu aku masih kecil ya. Jadi kayak oke, kamu udah mengenal Tuhan, sekarang welcome to the jungle gitu ya. Kayak kamu udah kenal Tuhan dan sekarang start now hidupmu di padang gurun gitu loh. Justru malah di situ makin banyak ujian ya. Jadi bertumbuh dengan orang tuaku, kita mengalami masalah ekonomi juga. Dan itu proses aku berjalan malah di dalam welcome di padang gurun. Dan aku di padang gurun ini, aku dan keluargaku melihat Tuhan. Maksudnya kita merasakan Tuhan dalam kesulitan. Jadi bertahun-tahun itu keluargaku kesulitan ekonomi dan
itu kalau ekonomi tuh nggak gampang ya masalahnya. Oh ya, Iya, masalah masalahnya. hidup Iya, ya. masalah hidup. Mm-mm. Dan kamu juga sering dianggap kalau di Indonesia mungkin nggak semua ya, tapi kamu dianggap nggak akan ada masa depan. Kalau nggak ada uang, nggak akan ada masa depan. Iya. Itu rata-rata sih di Asia sih Iya, memang rata-rata. gitu Iya. ya. Jadi ada beberapa orang juga yang bilang, oh kamu nggak punya uang, keluargamu mau jadi apa gitu. Aku juga bertumbuh, tapi seiring kejadian itu yang nggak mengenakan, aku tetap berjalan sama Tuhan ke gereja, pemuda remaja. Jadi mataku kebuka, oh sisi satunya aku harus lewati ini, sisi satunya aku semangat sama Tuhan. Tapi realitanya Tuhan aku kok ngalami ini gitu loh. Tapi aku diam aja dalam hatiku. Itu proses ya. Aku selalu diam aja. Kok keluargaku dihina. Kok keluargaku nggak ada uang. Kok aku dibilang nggak akan ada masa depan. Tapi ternyata tapi firman Tuhan itu penting ya. Makanya aku ingat ayatnya itu, aku nggak hafal ayat ya. Aku cuma hafal kata-katanya. Tuhan bilang kan rancanganku rancangan damai sejahtera ya. Nah aku bilang oh ya, kalau aku segini, kalau orang buang bilang kamu akan masa depan, aku balas dengan firman Tuhan. Oke, orang bilang ini, Tuhan bilang ini. Kamu terima yang mana? Pilih yang mana? Dan aku pegang bilang Tuhan, aku percaya aku punya masa depan. Aku percaya masa depanmu yang terbaik, bukan kata orang. Aku baca lagi, aku bertumbuh lagi dengan Alkitab yang on off ya, baca enggak, kan masih muda ya. Baca enggak, tapi rindu. Tapi kalau ke gereja kan, ke ibadah pemuda, banyak baca. Ada satu ayat yang kamu harus tanam ya di hati, tanam. Terus aku juga udah mulai pemuda, pengen jadi pramugari. Oh, sempet juga. Ya. Tapi tinggi badan yang nggak memungkinkan gitu, kalau ada di Indonesia. ketentuan tersendiri ya. Terus ada juga orang terdekat malah yang bilang, nggak bisa, kamu kan pendek gitu, nggak bisa masuk. Jadi aku kayak trauma kalau orang suka bercanda, oh kamu pendek. Mungkin masalahnya itu nggak bagus juga ya kalau main fisiknya. Iya, kayaknya itu bercanda, kelihatannya fun ya. Tapi itu tertanam. Kalau disarankan sih jangan lah ya. Jangan. Kalau di Indonesia mungkin masih kayak gitu, bagi orang lain mungkin lucu gitu. Cuma kan bagi yang dibercandain malah nggak enak gitu. Malah jadi ngedown gitu kan. Tapi kembali lagi, pilih mana? Aku punya masa depan yang baik atau kamu mau ambil kata-kata orang itu? Betul sekali. Jadi aku selalu pilihnya cuek gitu loh. Cuek dalam arti aku nggak mau terlalu dengar kata orang, nanti aku yang sakit hati sendiri, dan akhirnya punya kepahitan. Betul. Aku bilang Tuhan, aku tuh orang aku mau hidup tapi jalannya nggak takut gitu loh. Betul. Apapun kata orang, selama aku di dalam poros kehendak-Mu, aku nggak aneh-aneh hidupku. Aku percaya mungkin sekarang aku nggak lihat ya, tapi waktu itu kan aku nggak lihat masa depanku gitu. Betul. Cuma jalani aja, and lakukan yang terbaik ya. Kerja, ambil apa aja yang halal gitu ya. Ini aku suka nih, kamu nggak pilih-pilih ya. Aku nggak pilih-pilih. Yang penting halal, jalanin, mau kerja keras, itu kuncinya ya. Dan dari ceritamu aku bisa lihat benar-benar penyertaan Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan jaga, dan akhirnya sekarang kamu bisa buktikan ke orang-orang yang dulu sempat merendahkan itu, kamu jauh hidupnya pasti lebih baik dari orang yang itu gitu kan. Kalau bukan jadi pramugari, tapi lebih dari itu, dari yang kita pikirkan ya. Nah sekarang nih, berarti kita juga bisa sharing ke teman-teman sekalian. Kamu ini kerjaannya menurut aku pribadi mulia banget gitu. Boleh dikasih, boleh dikasih tahu ke testimonies juga yang lain. Karena ini merawat orang-orang tua. Itu menurutku nggak gampang gitu. Jadi boleh secara detailnya ini gimana nih, dalam bidang apa ya, berarti perawatan atau? Dalam bidang perawat ya. Perawat ya. Jadi terus pas aku datang di Belanda, aku pengen kerja ya. Aku langsung kerja karena di Belanda kalau nggak kerja kamu nggak ada teman, nggak ada saudara. Kamu pengen melakukan sesuatu. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita sambil jaga anak sambil babysitter. Jadi ada suara-suara sedikit dari suaranya Hana. Nggak apa-apa, kita lanjut. Jadi aku pas datang sini aku langsung kerja di restoran, karena suamiku bisa langsung tanyain
butuh orang nggak? Gampang banget kalau kerja di sini ya, butuh banyak Oh orang. iya, benar. Kalau di Belanda Kalau di itu Belanda yang selagi penting kamu mau kerja ya, keras ya. aja. Dan aku kembali lagi dari dulu dari Indonesia juga nggak milih-milih pekerjaan, yang penting halal ya. Iya. Jangan gengsi lah ya. Betul. Kita bukan hidup dari gengsi, terus Ya. kita bisa maju tanpa gengsi. Yes. Ya, terus aku ketemu pekerjaan di restoran, aku kerja di restoran Indonesia koloni Belanda gitu. Oh, sempat di restoran. Iya, jadi banyak veteran-veteran Belanda yang datang 300, 400, banyak setiap tahun. Terus lama-lama karena aku kontraknya nggak diperpanjang, jadi aku bilang aku harus cari yang mau fast kontrak dong. Fast kontrak itu berarti pekerja tetap ya? Pekerja tetap, nanti bayarannya juga lain kan? Iya. Iya, kalau kamu sakit atau apa kamu tetap dibayar. Yes. Ya. Terus pas itu aku cari-cari, terus Jim bilang, kamu bisanya apa sih? Terus aku bilang, nah kalau aku melayani veteran-veteran ini yang udah tua. Oh iya, dari situ. Iya, dari situ aku sabar. Kok aku bisa sabar ya kalau di rumah? Beda. Kalau melayani, kalau ngurus anak itu beda sama ini, melayani orang tua. Makanya bilang sabar banget. Orang tua itu di mataku kasihan ya. Menjadi tua itu kan puji Tuhan kita bisa mencapai usia tua. Ya, anugerah sih bisa panjang umur ya. Tapi kan dengan keterbatasan yang mereka miliki bikin aku kasihan. Ya. Kita kasihan lihat orang tua. Terus aku layani, terus suamiku bilang, kamu bisa sama orang tua. Nanti masuk, ada tantenya yang kerja di Verzorging House di Panti Jompo ya kalau di Indonesia. Panti Jompo, kamu melamar aja di situ. Jadi lewat tantenya Jim, mereka lagi cari-cari untuk skomaken, untuk bersih-bersih. Ya. Terus aku mulai bersih-bersih 4 tahun karena anakku masih kecil juga yang besar. Oh ya, Lotte. Iya. Nah, terus aku udah masuk di dalam kan, di dalam Panti Jompo. Aku bertumbuh di sana. Oh iya, bertumbuh, tambah sekolah lagi, sampai jadi suster gitu. Bisa jadi suster, bisa yang ngurus-ngurus, bukan bersih-bersih lagi, tapi ini bersih-bersih orangnya. Langsung ke lebih dekat. Karena kamu sekolah lagi khusus ke perawatannya. Iya. Luar biasa. Iya, jadi pas aku kerja di sana, aku seneng melayani itu apa ya? Kamu melayani orang yang nggak bisa berbuat sesuatu, cuma hal-hal ambil piring, makan itu kan basis ya yang kita bisa lakukan tanpa bantuan orang. Iya, betul. Dan mereka butuh orang. Ya pas aku bantu ya, aku merasakan senang gitu loh. Aku bisa hidup ini bisa berarti buat seseorang. Ya, betul sekali. Ya. Dan akhirnya aku sekolah sampai sekarang aku masih kerja di Panti Jompo, tapi sekarang bukan di bangunannya lagi, tapi di rumah-rumah orangnya. Oh ya, berarti kamu dari satu rumah ke rumah lain. Berapa rumah sekarang kamu tangani? Nah ya, satu hari itu aku bisa ada 15 rumah. Karena aku kerja pagi sama malam juga. Ya. Pagi dan malam ya, banyak banget. Iya, beda-beda. Iya, apa ya? Seneng ya, karena bekerja dengan passion ya, dengan ini ya, memang kerinduan kamu di situ gitu ya. Iya, jadi aku tuh kadang kita dapat klien baru ya, aku lihat di jadwalku, kamu dapat klien baru, rumah di sini, penyakitnya ini, orangnya begini, jadi aku senang gitu loh, aku pengen kenalan sama orang baru. Jadi pas aku di rumah antusias ya, pengen ketemu. Oh luar biasa. Pas aku lihat, aku baca riwayatnya, dia ini ada satu yang depresi. Aduh. Contohnya ya, dia depresi dan dia mau bunuh diri. Aduh Tuhan. Nah itu gimana cara menghadapinya? Itu karena kan aku bilang paling aku belum disuruh ke sana. Terus waktu itu kebetulan aku disuruh ke sana. Jadi aku baca lagi riwayatnya. Orang ini ternyata depresi karena hidupnya dan dia mau minum obatnya itu sekalian gitu. Biar mati aja gitu loh pikiran. Ya. Jadi kita ke sana nggak usah mandiin dia karena dia masih umur 60-an, masih muda kalau ukuran orang Belanda. Iya, 60. Tapi kita ke sana hanya untuk kasih obat. Dia punya box itu Klaus, tapi pakai kode, hanya kita yang tahu kodenya dan kita kasih obatnya untuk pagi ini. Karena kalau dia yang ambil sendiri pasti dia minum semuanya. Aduh Tuhan, gitu loh. Serem sekali. Iya, jadi aku pas kalau lihat kayak gitu, kan kita sebagai anak Tuhan, kita udah tahu kan kita nggak mungkin kita simpen nggak mungkin kita simpen kebaikan Tuhan terus disimpan di dalam hidupmu itu nggak mungkin banget. Justru disinilah
kamu terlatih Ya. untuk bisa menangani orang-orang sebagai perawat, dan di sini malah aku bilang hidup kamu itu melayani sesuai dengan yang Tuhan mau gitu kan, melayani sesama, dan ini malah ternyata orang-orang tua lagi. Ini luar biasa, ini berarti panggilan ya. Iya, makanya. Untuk jadi perawat. Iya, aku bilang ini panggilan. Walaupun ada orang bilang, emang itu panggilanmu? Ada orang yang memikirkan, oh bukan. Tapi kamu tetap aja sama tujuanmu yang awal. Kenapa? Nggak usah dengar itu. Jadi malah waktu aku sekarang sudah di rumah-rumah, aku pikir aku datang untuk kasih mandi, untuk kasih obat. Ternyata itu melebihi itu, nggak cuma itu doang ternyata. Ternyata kayak contoh waktu aku ke rumahnya, dia langsung cerita, hai, kamu udah tahu riwayatku? Aku bilang, sudah Bu, sudah aku baca. Aku pengen minum aja. Ya, aku bilang, Tuhan, aku harus menginjil ini. Yang depresi itu ya? Yang depresi itu ya. Terus gimana itu? Akhirnya kamu menginjil? Aku duduk, aku bilang, kenapa? Ya, suamiku cerai, dan suamiku menikah dengan orang yang lebih muda. Dan aku kawin sama suami yang kedua, terus dia meninggal di tanganku. Aku punya 3 anak perempuan yang sangat luar biasa. Tetapi aku tidak bahagia. Aku didatangi ketakutan, kayaknya kata gaulnya sekarang panic attack. Oh ya. Aku takut menghadapi hidup ini. Karena dia tidak punya Tuhan Yesus. Karena dia tidak punya Tuhan Yesus ya. Terus akhirnya aku, saat itu apa sih yang kita bisa lakukan? Berdoa ya. Berdoa ya, dan dia mau berdoa. Dia mau berdoa. Dia mau. Inilah dia testimonials. Ini salah satu bukti nyata kalau Tuhan itu udah mau memakai seseorang. Contohnya Carla ya. Tuhan itu udah kuatkan Carla udah ngalamin Tuhan dari saat dia kecil, dan dia tahu bertumbuh ya di keluarga Kristen. Ternyata itu ada tujuan ilahinya juga gitu, sampai mendapatkan panggilan untuk bekerja di melayani orang-orang tua itu. Ternyata juga bisa sambil penginjilan sambil mendoakan orang itu gitu. Dan terus setelah didoakan itu gimana? Pengalamannya sih pas kamu doakan itu kamu rasakan ya, orang kalau depresi itu gimana sih? Kosong ya, pandangan tatapan matanya kosong. And kamu rasakan juga ada tolakan, nggak mau doa. Tapi orang ini aku lihat, aku bilang kita berdoa yuk. Dia bilang oke, kita berdoa. Mungkin bisa membantu katanya gitu. Ya kita berdoa, pas kita berdoa, tutup mata, aku nggak mau panjang-panjang, karena aku tahu kalau aku berdoa kepanjangan kadang orang capek. Apalagi yang nggak percaya ya. Benar. Karena di Belanda kan banyak orang yang ateis ya, nggak percaya dengan Tuhan. Terus aku berdoa, dia tutup mata, aku bilang Tuhan tolong ya, Tuhan angkat depresi, Tuhan tolong supaya ibu melihat kebahagiaan itu dari hal-hal kecil, mungkin dari rumah yang bersih atau bunga yang berkembang. Ibu lihat di situ, wah kasih Tuhan itu ada selalu buat ibu. Dan akhirnya berapa minggu kemudian aku nggak datang lagi ke rumahnya dia. Berapa minggu kemudian aku disuruh lagi. Tapi aku baca lagi raportasinya bagaimana ibu ini beberapa minggu ke belakang. Pas aku baca, mevrouw is weer depresi. Mevrouw depresi lagi. Si ibunya. Ibu ini gimana ya? Padahal dia sudah lepas, pas aku doa, aku sempat datang terus dia bilang, Bang Fry, aku nggak depresi lagi. Puji Tuhan. Aku puji Tuhan. Saat kamu ada, karena dia berarti tergantung sama kamu, belum tergantung sama Tuhan. Ya kan? Terus dia bilang, aku ke main biliar, aku ke jalan-jalan sama teman, aku bilang aku senang mendengar ibu sudah banyak aktivitas ya. Nah, berapa minggunya lagi, aku balik lagi. Terus aku baca, dia depresi lagi. Aku bilang, aduh gimana ya. Terus aku bilang, dia lihat aku, dia nggak ngomong, dia langsung peluk aku. Karena dia tahu cuma aku yang doain dia, cuma aku yang percaya. Boleh aku kan nggak percaya, karena banyak juga perawat yang nggak percaya Tuhan ya. Pas dia lihat aku, dia peluk, dia peluk, terus dia bilang, Ben, aku depresi lagi. Ya aku kayak, aduh Tuhan. Tapi itu proses juga yang ibu itu lalui. Proses juga. Terus aku bilang, kita doa lagi yuk. Dia kayak mau nolak, mau berdoa. Dia kayak cepet-cepet deh, karena mungkin aku lupa, nggak bisa tahan semuanya doamu gitu. Oke, aku doa cepat ya. Aku cuma bilang sih sama ibu sebelum doa, aku bilang, Bu, mungkin ada kesalahan ibu atau kepahitan yang ibu masih simpen gitu loh. Mungkin ada kepahitan sama suami, aku nggak tahu. Tapi aku cerita, aku bilang aku orangnya juga
sama suami, kadang aku egois juga sama suami. Terus setelah aku bertobat sama Tuhan, aku bilang, Tuhan apa sih salahku? Ada nggak yang harus dibereskan? Bereskan Tuhan. Mungkin aku harus lebih lembut, aku harus lebih mendengar sama suami, patuh sama suami. Baru aku bisa maju jalan lagi gitu loh. Kita harus menyingkirkan batu-batu itu dulu. Iya, batu sandungan ya. Nah, aku pikir, Ibu mau nggak? Oh, kamu gitu ya? Kamu bilang sama suamimu kalau kamu egois gitu loh. Dia tanya gitu. Aku bilang, ya Ibu. Karena aku kan sebelum minta sama Tuhan, kalau ada yang harus dibereskan, bereskan dulu. Betul. Iya, aku nggak tahu Ibu mau bereskan apa dulu. Bereskan dulu ya Bu, terus kita berdoa. Jadi aku bilang, Bu, rendahkan hati. Ya, itu kuncinya. Iya, dan katakan apa yang Ibu mau rubah. Supaya Ibu bisa bebas, feeling better lagi. bebas dari depresi itu. Iya tuh. Ya. Karena Ibu ini kalau aku kasih obat ya, aduh, aku lihat obat-obatnya, ada sesepan itu kayak obat untuk menenangkan ya. Oh, penenang. Iya, penenang. Jadi itu udah kayak gula-gula ya dikasih ke orang. Tergantung ya. Tergantung. Jadi kecanduan juga iya, itu. Kecanduan juga. Iya. Akhirnya gimana? Ibu itu ya akhirnya kan aku baru pergi. Ya baru pergi beberapa minggu yang lalu. Jadi aku mau lihat lagi ke depan. Oh, ini kejadian baru sekali terjadi. Iya. Oh, jadi kan aku setiap kayak 3 minggu sekali ke dia. Oke. 3 minggu sekali. Tapi aku masih baca reportasi, dia masih dalam prosesnya ya. Oh, oke. Berarti nanti testimonial mungkin bulan depan atau tahun depan kita akan dengar lagi kesaksian Carla ya. Semoga kita juga berarti aku juga turut doain juga teman-teman semua yang punya kerinduan mendoakan, kita bantu biar orang-orang yang masih belum kenal Tuhan semakin bisa dijangkau hatinya, karena mereka masih belum mengerti. Mereka masih belum mengerti. Orang ateis itu masih yang nggak percaya. Gitu percaya, kan. Itu yang pergumulan kita sebagai orang percaya, biar Tuhan bisa. Tuhan mengenal Tuhan biar mereka juga bisa buka hati. Karena bukan hanya Tuhan yang Tuhan menyayangi semua umatnya ya, semua manusia ciptaan Tuhan. Gitu. Tapi kadang masalahnya di orang tersebut nggak mau buka hati. Karena kan kita punya free will ya. Kita punya free will. Jadi pilihan orang itu. Gitu. Kita cuma bisa sebagai orang percaya bantu mendoakan biar dia bisa membuka hatinya. Yang aku turut bantu. Aduh, aku jadi semangat juga nih. Semoga ibu itu masih muda pula, masih muda, 60 ya ampun ya. Itu berarti tantangannya ya saat itu tantangan melayani orang. Aduh, karena kamu kan itu kamu kayak ke rumahnya ya, ke tempat privenya. Kamu duduk, habis kamu bantu mereka, kamu duduk ini. Jadi mereka curahkan hatinya ke kamu. Dan kamu pikir, aku bisa masuk di sini. Aku masuk untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu ada dulu ya. Karena untuk kamu baca Alkitab, baca itu, kalau mereka belum tahu Tuhan itu percuma ada, gimana? Nggak akan masuk pun mereka baca cuma sekedar baca doang gitu. Dan kamu harus tahan ditolak juga ya. Oh iya, itu. Ditolak. Aku tuh ngelihat kamu kayak misionaris zaman modern sekarang ini. Ya. Diam-diam tapi masuk. Iya, nggak taunya Tuhan mau pakai kamu melalui pekerjaan kamu ini. Aduh, aku luar biasa loh. Aku juga kaget loh. Sangat terberkati banget loh dari kesaksian kamu ini. Dan tugas kamu lah berarti masih panjang, umur kamu juga masih muda ya, 30 tahun, 35 tahun sekarang ya. Aduh, masih panjang sekali. Aku berharap biar semakin banyak jiwa-jiwa yang Tuhan bawa ke kamu. Dan aku sangat salut banget karena jujur kalau aku jadi kamu ya, mungkin aku nggak akan berani loh. Walaupun aku Kristen gitu, tapi untuk menawarkan diri mendoakan orang Belanda, tanda kutip, dan wah itu bagi aku susah. Dan luar biasanya lagi, testimonius Carla ini merupakan salah satu temanku Indonesia yang fasih bahasa Belanda. Sedikit. Banyak. Dan dia juga bisa udah translator juga lah. Di gereja kan udah sering ya. Udah lumayan lah. Dan bagi orang Indonesia itu nggak gampang guys untuk ngomong dalam bahasa Belanda yang dengan baik lah komunikasi. Aku aja susah ya udah mau 7 tahun. Karena kamu kesini masih fresh ya, baru lulus kuliah masih 19-20 ya. Iya, 19 ya. Aduh masih fresh banget. 23 pas tinggal sini. 23. Ya masih 20. Aku nyampe sini udah 35. Udah Mahmud. Pas umuran aku ya kamu kesini. Iya, jadi itu otak udah terkontaminasi dengan macam-macam faktor U. Dan
itulah anugerah yang Tuhan Iya. kasih ke kamu, Iya. makanya Tuhan pakai talenta kamu juga dengan kemampuan berbahasa untuk menyampaikan juga firman Tuhan gitu Amin. kan, Iya. melalui pekerjaan ini. Iya. Aduh luar biasa, aku sangat dikuatkan, dan kamu juga dari awal memang mencari Tuhan gitu kan. Iya. Dan aku sempet tadi ketemu ayat sih tentang kalau kita mau cari Tuhan gitu, Tuhan selalu hadir gitu. Makanya boleh kita buka di Ulangan 4. Ulangan 4 ayatnya yang ke-29. ayat 29. Yes, boleh dibaca. Oke, aku baca ya. Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Wah. Ya, itu doa kita untuk kita, tante juga, buat ya tante, kan? iya. Karena kita orang-orang yang sudah mengalami, kita Kebaikan benar-benar Tuhan, kebaikan Tuhan, mengalami. Bahkan aku sendiri mengalami Tuhan benar-benar hadir gitu, yang Tuhan itu nyata. Tuhan Yesus kita itu hidup, Allah yang hidup, dan kalau kita memang benar-benar punya intimasi sama Tuhan, kita akan rasa itu Tuhan hadir gitu. Tuhan hadir. Nah, di situ juga di Alkitab sudah banyak banget sih ayatnya tentang penyertaan Tuhan gitu kan. Dan kalau benar-benar kita membuka hati kita benar-benar mau agar Tuhan datang gitu, Tuhan selalu ada gitu. Tuhan ada ya. Itu udah janji Tuhan ya, dan itu kerinduan aku juga sih untuk biar banyak banget semakin banyak lagi orang-orang dipulihkan dan mengalami Tuhan. Dan lah kayak udah cukup panjang. Masih panjang masih banyak banget ininya ya, kisah-kisahnya. Kisah nyata. Kisah nyata yang dilewati sebagai anak Tuhan di Belanda gitu. Dan ini kan baru pembukaan nih tentang siapa Carla, ya kan. Biasanya kalau orang yang bersaksi di Testimona nggak cukup cuman sekali. Ada berikutnya. Ada berikutnya nanti. Pasti kita selama hidup kan bukan cuma sekali dua kali ngalamin Tuhan, ya kan. Itu banyak banget ya. Apalagi nanti kita saat menghadapi anak nih, ya kan. Aduh, apalagi anak kamu cewek-cewek dua-duanya. Bagaimana cara menjaga biar jadi anak Tuhan, biar Tuhan tetap lindungi di negara yang sudah bisa dibilang nggak mengenal Tuhan ini gitu ya. Walaupun mereka negara Kristen ya Belanda, tapi penduduknya itu udah nggak mengalami Tuhan gitu kan. Kristen udah cuma sekedar agama yang sekarang ini masih dianut oleh rajanya, gitu, Raja Belanda, dan pemerintahnya masih lah bisa dibilang Kristen. Tapi kan orang-orang yang tinggal di Belanda, orang-orang Belanda sendiri kebanyakan nggak percaya. Kebanyakan enggak. Tapi aku punya satu keyakinan, maksudnya selama kita masih hidup ya, generasi kita harus tolong generasi kita di bawah ini. Itu kerinduan. Supaya ada kebangkitan rohani di Belanda juga. Amin. Nah itu juga kerinduan kita semua ya. Kita mama-mama ini biar anak-anak kita revival dipulihkan, dan semoga kedepannya banyak anak-anak juga yang mengalami Tuhan di Belanda dipulihkan. Amin. Gitu. Dan pastinya nanti ke depan akan panjang banget kita. Mungkin kita juga bisa undang Fiona juga ya, karena kita bikin testimonial lagi teman-teman, mama-mama muda bersama-sama. Oh ini anaknya, boleh kita ini dong. Anak mau hati-hati kejedot sayang. Udah kejedot tadi. Nah, testimonial sekalian ini. Sekalian Swaya. Kita sembari jaga anak, sembari kesaksian. Jadi ini luar biasa. Karena ini baru pertama kali bersaksi di di Testimona, dan di program-program lain belum pernah ya. Belum pernah. Ya puji Tuhan. Semoga cuma ini lewat orang-orang aja. Iya ya, belum pernah dipublikasikan ya. Wah luar biasa. Jadi semoga ini bisa jadi suatu rutinitas buat mama-mama di kalangan kita. Dan semoga bisa menjadi berkat juga
untuk semua, bukan cuma mama-mama, tapi orang-orang yang menyaksikan testimoni ini. Mungkin ada bapak-bapak, om-om, atau tante-tante, kakak, adik ya, biar bisa lebih menguatkan kita lagi bisa mengalami Tuhan. Dan testimoni semua, terima kasih banyak nih udah menyaksikan kesaksian kami pada hari ini. Kita akan kembali lagi di kesempatan berikutnya, dan tentunya kita akan tayang. Aku akan berusaha tekun untuk tetap YouTube ini selalu tayang hari Jumat. Jadi testimoni semua, apapun yang kalian hadapi sekarang, maju terus ya tentunya. Dan mungkin Carla ada pesan-pesan sebelum kita tutup nih, pesan-pesan untuk testimonies di luar. Iya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara juga pasti sudah merasakan kebaikan Tuhan. Ya, satu kata aku sih, rendahkan diri ya. Aku juga belajar ya. Aku merendahkan sama-sama diriku. kita belajar. Iya, dan aku bilang sama Tuhan, aku mau hidup free. Aku mau ikut hidup takut. Karena Tuhan bilang, kalau hidupmu nggak belok ke kiri, nggak belok ke kanan, kamu tahu kamu dalam kebenaran, di situ nggak ada ketakutan. Amin. Dan dimanapun Tuhan bawa Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepada siapapun, penolakan itu pasti ada. Kamu ditolak, kamu disuruh keluar aja, atau kamu disuruh jangan doa, atau kamu mereka matanya lihat kamu dibesarin, karena kamu sudah mau mengatakan firman. Itu sudah resiko. Aku juga sudah pikir, kalaupun aku dikeluarin dari pekerjaanku karena aku sering doain orang, mungkin itu udah maksud Tuhan. Tetapi selama aku masih bisa berkata-kata, bertemu orang yang membutuhkan, kamu gak mungkin tahan itu. Gak mungkin tahan itu buat dirimu sendiri. Kamu pasti akan keluarin itu. Karena ayat itu, ada juga ayat firman kan, itu ladang sudah menguning, tapi pekerjaannya itu masih banyak kita butuh. Kalau memang banyak yang bilang kamu itu nggak mungkin, nggak bisa, kamu masih begini, masih gitu. Jangan dengar itu. Jadi yang kamu harus dengar, kamu perbaiki hidup, bertobat, perbaiki hidup. Kalau kamu sudah di jalan yang benar, layani Tuhan. Amin. Amin. Itu aja. Luar biasa. Intinya kita harus melayani Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nanti berkat, kita cari Tuhan dulu ya. Nanti berkat akan ditambah-tambahkan. Dan sekarang hidup Carla sudah sejahtera. Kita penuh dengan berkat. Luar biasa. Testimoni sekalian, kita kembali lagi ya minggu depan pada hari yang sama. Dan Carla, terima kasih banyak nih udah mau bersaksi di testimoni. Kita ketemu lagi ya di testimoni selanjutnya. Oke, testimoni semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you. Thank you.